pagi. Jadi kemarin tuh kita dari Pilatus itu udah nggak sempat rekam-rekam lagi karena udah capek banget dan kaki juga udah sakit-sakit. Kemarin tuh jam 8 malam deh kita baru nyampe Airbnb-nya lagi. Kita sekarang mau beberes dan nyiapin bekal buat makan siang nanti. Karena kita mau pindah kota dan pindah Airbnb ke daerah Stolden. Sarapan dulu. Ini sarapannya roti pakai telur dan susu. So you work with this? Yes. Sebelum check so out, cute. kita sempat ngobrol-ngobrol dulu dengan Freddy, host Airbnb kita. Jadi profesi dia itu dulunya seorang tukang pos dan sekarang udah pensiun. Do you usually eat that with bread? Freddy ini nggak begitu fasih bahasa Inggrisnya. Jadi komunikasi kita kebanyakan menggunakan translator gitu. Yes. Ah, Brot, butter, ein Brotaufstrich. Dan memang kebanyakan orang Swiss berkomunikasinya itu dengan bahasa Jerman. A spread. okay. Okay. Bye Thank you. Hujan jadi baru keluar pintu nunggu dulu di depan. Baru bye-bye. Hujan, jadi kita malah nunggu di sini jadinya. Kan nggak enak ya masuk lagi. I'm sorry, hujan. Sekarang kita udah sampai di Luzern, mau jalan-jalan, nyari beberapa barang yang kita butuhkan dan groceries juga sebelum nanti kita lanjut ke Stolden. Jadi pertama kalinya itu ya kita diperiksa tiket kereta, lagi naik kereta. Iya, sebelumnya nggak pernah. Gak pernah ada petugas, baru kali ini doang ke arah kota gede ada petugas yang meriksa tiket kita. Tiket sama half fare card Half kita. fare card ikan sih ya. Wow, apa tuh sih? Tadi beli roti coklat sama pretzel. Sudah, ini best sellernya katanya. Kayak coklatnya karamel gitu. Ada Enak. crunchy-nya enak. Sekarang kita cobain pretzelnya. Siam. Enak. Crunchy, lembut di dalam tuh. Asin. Kita sekarang mau ke Lake Luzern. Iya. Tadi habis dari toko sport gitulah beli insole sepatu buat gua. Jadi supaya lebih tinggi. Dan ada pelindung kiri kanannya gitu. Ya, Khusus. soalnya kemarin sakitnya sakit banget nggak bisa jalan. Betul. Sekarang udah aman ya, udah ceria lagi. Habis belanja. Yap. Ini hasil belanjaan kita buat makan beberapa hari ke depan ya. Iya, beberapa hari ke depan gue peceng. Padahal belanjanya cuma dikit banget ya. Iya, dikit pisan lah. Daging kayak cuma ambil satu buat 2 kali makan kayaknya. Kayak gue peceng pas. Tapi lumayan loh, daripada makan di restoran kan pasti jauh lebih mahal. Gue peceng sekali makan doang. Satu orang gue pecek ya. Iya. Kita mau ke arah Stolden. Pas kita naik tuh udah masih setengah jam sebelum keberangkatan, tapi keretanya udah ada. Tapi lebih baik duluan sih datangnya karena keretanya masih kosong, jadi masih ada tempat buat naruh koper. Soalnya ini lama perjalanannya ya. Lama, 2 jam 17 menit. Ganti kereta 2 kali kayaknya chill. Iya. Kiri kayaknya deh.
di sampai Stalden. di Stalden. Setelah 2 jam 17 menit. Jadi dari ganti keretanya itu waktunya mepet-mepet ya. Jadi harus langsung kayak udah prepare, oh ya ini platformnya 6 menit, ganti 8 sekian, menit paling. platformnya di mana, langsung lari gitu. Iya. Walaupun memang tiap stasiun beda-beda ya buat ganti platform, ada yang cuma jalan ke depan kereta, Ada yang naik turun. ada yang naik, ada yang turun gitu. Yuk kita Oke, sekarang ke yuk Airbnb ke dulu. Airbnb. Di Stalden suasananya cukup sepi dan sunyi. Arsitektur di sini didominasi oleh bangunan-bangunan tua. Kita serasa kembali ke masa lalu. Bel dari gereja menggema dengan sangat jelas di seluruh penjuru kota. Hai. Hai. Ya, jadi ini tempat tidur malam kita di Stalden. Dari luar tuh penampakannya kayak rumah tradisional Swiss. Historical place gitu ya. Kayak historical place. Terus di dalamnya mah udah direnov sih. Cuman tetap tadi kita kan bawa koper gede gitu tuh. Dia kayak shock gitu. Terus dibilang nggak boleh disenderin di tembok, nggak boleh dikerek juga di lantai, harus diangkat katanya gitu. Jadi sama dia diangkat terus ditaruh di atas karpet. Dan nggak boleh juga di luar karpet itu pokoknya. Nah, lalu di sini tuh ada beberapa WC juga, terus ada kitchen juga yang bisa kita pakai bersama dengan tamu lainnya gitu. Apa tadi belanjaan kita sih? Jadi tadi kita beli tomat cherry tuh. Menarik banget tomat cherry-nya ya. Raspberry-nya enak, dan roti apel kita beli cobain karena itu Swiss produced, nggak mengkilap ya, keset. Lalu kita beli ini telurnya kita nyobain beli yang Swiss produce-nya juga. Lalu ini penasaran banget sih sama ini keripik kentang rasa paprikanya. Mantap garam ini ya. Iya, ini dia seharga 1 Swiss franc. Kita beli, ada juga sih kayak di sini tuh, jadi kayak mau bikin sop tuh kita nggak usah beli bahannya masing-masing, dia udah ada satu kantong gitu yang isinya tuh udah berbagai macam sayuran, wortel, seledri gitu yang udah dipotong-potong. Jadi kita beli satu kantong itu bisa buat 2-3 kali sop kali ya. Terus kita beli daging juga, daging cincang yang lagi diskonan, yogurt, butter gitu. Host Airbnb kita ternyata punya museum dan kita diajak untuk melihat koleksi-koleksinya. Isi museum milik Clement ini sangat menarik. Selain barang-barang kuno yang dia koleksi, ada juga barang-barang peninggalan milik keluarganya. Are these your collections? Yes. This is maybe the oldest thing what they have. It is from Nah, pertama dia menunjukkan peti kayu ini yang merupakan barang tertua di daerah sini, yaitu dari tahun 1700-an. Baltic States around 1640. Lalu dia juga mengoleksi koin-koin kuno dari berbagai kerajaan di dunia. The British Empire, Austrian Empire, some French coins, Swiss coins of course. Kalau ini baju-baju masa kecil milik keluarga Clemens. Bahkan ada pampers yang dirajut oleh ibunya. Neat. Seats are from Kursi ini the ternyata local- adalah local kursi kereta railway first company. class pada zaman dulu. The first class seat. Kalau ini tray untuk membuat keju, setrikaan kuno. Iron. My parents. when they Clemens got juga married menunjukkan foto orang tuanya. 1958. Dan ini adalah kakeknya yang dulu bekerja di perusahaan kereta api. Company's uniform. That's why we have the railway seat. Ah, I see. My father. Nah, kalau ini foto black nose sheep, nose yaitu sheep. spesies domba yang Black berasal nose dari sheep, Swiss. that are the typical
sheep, what you find here. This mountain goat. And the absolutely special thing about this is how they get babies. Kita kira awalnya Clement orang yang cukup serius, tapi ternyata senang bercanda juga. Or are they coming from X? Stamp from a railway post office. Stamp from a railway station. Stempel-stempel pun dia koleksi. For stamp telegrams in a post office. Usually secretaries they have a secret space. In this here. Secret storage. Oh my. That is really cool. Wow. Cool. Interesting. Shooting events, running events, music fest. Dia juga banyak mengoleksi medali-medali dari berbagai event. How did you find them? I mean, where did you usually find them? Sometimes people come here and say, if I want to have this, and I say, yes, cool, why not? Oh. Musik. It's really special option. The movie is Rome or Venezia. It's in Italy. Ini koleksi mata uang koin dari berbagai penjuru dunia. Nah, ini salah satu koin Swiss franc yang masih berlaku sampai sekarang. Padahal itu udah dari tahun 1875. Still same design. It is still valid. I can still go to the shop and I still got something with that. That's Switzerland maybe has the oldest coins that still are in use. We have some Indonesia. Wow. Even we don't have we don't have this. Ternyata dia koleksi rupiah juga dong. Kita seperti nostalgia dulu waktu kecil jajan dengan uang-uang ini. It's like a nostalgia. Dan tiba-tiba dia ngasih salah satu koleksi rupiahnya untuk kita. Wow, thank you. Wow. Is it really? Thank you. I have more than once. I share with you. Thank you. This what we are using now. Lalu kita ngasih juga 100.000 rupiah untuk melengkapi koleksi rupiah dia. Ada hal menarik waktu dia terima. Dia cukup kaget karena nolnya banyak. Dia kira nilainya sangat besar. It is not too much. Tapi ternyata ketika dikonversi ke Swiss franc hanya bernilai sekitar 6 Swiss franc. Bandingkan dengan nominal uang kertas Swiss franc yang terbesar yaitu 1000 Swiss franc. Atau kalau dirupiahkan sekitar 17 jutaan. My grandfather, Joseph Clement. Lanjut, dia menunjukkan perkakas-perkakas dari masa lampau. Yes, wild animals in general. Or you get the cut of the neighbor. The last execution of Stoll. It's a joke. This is for woodwork. Landwork, this is tools. Oh, for woodwork. Okay, I thought it was really No. for execution. Sledge is also from grandfather. It also was the sign of my grandfather. It was a film, maybe 2,000 miles under the Captain ocean. Nemo, Yes, yeah. Nautilus. No, it's a joke. It is pesticides in the vineyard. Napoleon. Stone from Mars. That's special. Wow. No, it's a joke. You always got me. Why did I always? Why did I always believe right away? You didn't believe the X. Usai museum tour, Clement ngajak kita untuk minum. Nama tempatnya The Cave, yang ternyata tempat penyimpanan wine. Just Wow. camouflage. Cave. Turning. Jadi bapaknya Clement punya perkebunan anggur, Yes, my father had a vineyard and sehingga dia memiliki persediaan alkohol yang cukup untuk seumur hidup. put it It's out. okay. Oh yes. I will. Dan yang ini kandungan alkoholnya cukup tinggi. Cheers then.
Wow. Wow. So strong. Really like a medicine. Wah. You can also take it and put it in a coffee. Instantly warm. Oke, jadi tadi udah museum tournya sama alkohol testing. Sekarang kita diajak village tour. Kita lihat kayak apa village-nya. The house is. Ya kita tiba-tiba ada museum tour, village tour. Bener. Kita tuh kayak mikirnya di sini ya udahlah kita bakal jalan-jalan sendiri gitu ya. Kota kecil nggak ada apa-apa, cuma kota transit. Taunya dong pemilik si Airbnb-nya itu dia punya museum kecil sendiri. Menarik sekali isinya ya. Terus udah gitu kita di village tour juga gitu, dikasih lihat rumah-rumah lama gitu di sekitar Airbnb-nya, dan dia nunjukin tempat gini kayak tinggi gitu di atas. Ya, di bukit gitu. Bisa ngelihat si kotanya gitu. 360 derajat ini. Ini 6:30 malam loh, tapi masih terang banget kan. Masih terang banget ini. Tapi jangan tertipu dengan terangnya. Suhunya sih makin dingin sih menurut gua. Tadi kita dikasih oleh-oleh ya sama dia ya. Iya, dikasih Cindera mata. 500 rupiah lah, jadul yang kita aja belum pernah lihat itu. Ya udah, jadi kita tukeran kalau kayak gitu. Tukeran barter dengan 100.000 rupiah kita sekarang. Buat jadi koleksi di museum dia. Iya, betul. Nah, udah malam, jam 7 kita putuskan untuk masak. Ini makan malam kita hari ini. Sop bumbu bambu, tambah potongan sayur-sayuran, tambah bola-bola daging. Ini lagi masak nasi dulu. Di sopnya di sini. Kitchennya nih kayak gini. View-nya mantap kali ini. Nyobain Coca-Cola Swiss made nih katanya. Apaan sih mukanya kayak minum alkohol, kesel. Sama aja. Jadi juga makan malam kita. Coba. Harusnya gurih sih. Udah godokan daging 500 kilo. 500 gram. Warnanya sih dahsyat ini, berminyak-minyak. Melihat bumbu bambu tidak pernah mengecewakan. Terus yang paling nolong tuh itu, tau gak sih, yang kita nemu sayuran potong-potong